Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan kembali melanjutkan materi sebelumnya ya. Babnya masih sama, trigonometri. Tapi untuk materinya perbandingan pada segitiga siku-siku. Oke, Bapak lanjut. Contoh yang pertama, ini ada kasus yang sering kalian jumpai kalau misalkan waktu SMP atau saat menjalankan pramuka. Penaksir tinggi pohon judulnya. Nah, kasusnya kayak gini. Panjang bayangan seorang anak yang tingginya itu 150 cm. Dia memiliki bayangan 200 cm. Dan diketahui bayangan pohon yang dekat dengan anak tersebut itu panjangnya bayangannya 6 meter. Nah, dengan kasus yang diketahui tersebut, kita diminta untuk menghitung tinggi pohon. Dalam mengerjakan kasus ini nanti ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama ya. Cara pertama yang diketahui kita tulis semua dulu, dan ini menggunakan aturan kesebangunan segitiga. Ini tinggi anak diketahui 150 cm, bayangannya karena mataharinya di posisi kanan, jadi otomatis bayangannya di sebelah kiri ya, itu 200 cm. Ini bayangan pohonnya 6 meter, hati-hati satuannya berbeda, otomatis kita ubah dulu ke satuan yang sama yaitu cm, maka menjadi 600 cm. Yang diminta adalah tinggi pohon. Dengan diketahui karena mataharinya dari sini, kita hubungkan aja antara bayangan ini, kita hubungkan membentuklah segitiga. Untuk anak ini kita misalkan segitiga ABC. Jangan bayangan dengan pohon, kita umpamakan segitiga DEF. Karena bayangannya dihasilkan dari materi yang sama, otomatis kedua segitiga antara segitiga ABC dan segitiga DEF ini sebangun. Siku-siku, siku-siku, sudut lancip, jadi sudutnya sama. Otomatis perbandingan sisinya juga sama. Lalu kita bisa menggunakan dengan yang diketahui ini untuk mencari tingginya, yaitu menggunakan rumus perbandingan yang ada pada kesebangunan segitiga. Kalau Bapak lebih enak menggunakan kesesuaian sisi, yaitu perbandingan antara sisi AB banding sisi DE itu sama dengan sisi BC banding sisi EF, atau bisa ditulis AB per DE sama dengan BC per EF. Kalau Bapak sukanya kayak gitu, jadi memperbandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Tapi ini ada untuk cara yang Bapak tulis ini menggunakan cara yang satunya, yaitu sisi aslinya sama. Ini apa? AB pindah ke sini kan menjadi AB per DE, sama toh? Ini pindah sini berarti BC per EF, sama aslinya, hanya beda penulisan saja, tapi maksudnya juga sama. Tapi ini kita menggunakan ini saja sesuai yang sudah Bapak sediakan atau Bapak tulis, yaitu EF per DE itu sama dengan BC per AB, sama. Sisinya tinggal dimasukkan saja, yang kita cari adalah EF, maka tetap DE diganti dengan yang diketahui yaitu 600 cm. BC 150 dan AB adalah 200. Langsung maka EF bisa kita cari dengan 600 kali 150 dibagi dengan 200. Maka kita dapatlah tinggi pohon ini adalah 450 cm. Jadi atau kalau diubah ke meter hasilnya adalah 4,5 meter. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan
perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC itu yang diketahui adalah sisi samping dan sisi depan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan sudut pandangnya kita gunakan ya. Kita samakan persepsi dulu. Sudut yang kita gunakan adalah sudut ini, sudut A. Kalau ingin menggunakan sudut C ya silahkan, sudut B ya silahkan, suka-suka kalian menggunakan sudut yang mana. Tapi Bapak menggunakan sudut pandang dari sudut A dan sudut D untuk segitiga DEF. Kalau sudut pandang sudut A yang diketahui ini adalah sisinya yaitu sisi samping dan sisi depan, maka kita menggunakan tan alfa. Kita dapatlah tan alfa itu adalah depan dibagi dengan samping. Berarti BC dibagi dengan AB, berarti 150 dibagi 200, maka tan alfa itu diperoleh adalah 3/4. Kita sudah dapat perbandingan di segitiga ini. Dan karena segitiga ABC dan segitiga DEF itu merupakan dua segitiga atau segitiga yang sebangun, maka tan sudut alfa sama sudut A sama sudut D itu besarnya sama, sehingga nilai tan A sama tan D itu nilainya juga sama. Karena yang diketahui tinggi pohon, maka kita gunakan nilai tan juga. Tan D sama dengan ini tinggi pohon EF dibagi dengan DE, berarti EF-nya belum diketahui, D-nya sudah diketahui. Nah, ingat ya, sudut A dan sudut B itu beda, sehingga mengakibatkan nilai tan A sama tan D itu beda. Sama lah. Tan A sama tan D itu sama, yaitu dengan rumus EF dibagi DE. Tan D karena sama dengan tan A, berarti tan D diganti dengan 3/4. EF-nya tetap yang kita cari dan DE diganti dengan 6 meter sesuai yang diketahui. Maka EF kita peroleh dengan cara ini kali silang. 6 kali 3 dibagi 4 berarti 18 dibagi 4, 4,5 meter. Ingat satuannya meter ya. 6 ini satuannya meter, maka hasilnya juga dalam bentuk meter. Hasilnya sama ya, baik cara pertama dan cara kedua. Jadi lebih enak mana? Tapi karena materinya ini trigonometri, Bapak sarankan saat mengerjakan soal dalam kasus trigonometri yang menggunakan cara trigonometri karena materinya trigonometri. Masuk ke contoh yang kedua. Diketahui nilai cos A itu sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin A dan tan A. Jika ada soal kayak gini, kalian gambar dulu segitiganya. Cos A itu diperoleh dengan cara perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Kita gambar segitiganya ini. Perhatikan segitiga ini. Jadi cos A alfa misalkan di sini, berarti siku-siku di sini. Ini lancip. Berarti yang 3 itu dia posisi samping, 3 di sini, 5-nya di posisi sisi miring di sini ya. Berarti tinggi dari segitiga kita bisa cari dengan cara Pythagoras. Berarti kalau misalkan ini X, berarti X sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 4. Kita peroleh 4. Barulah sudah semua sisi-sisinya sudah kita peroleh. Kita sudah tahu sisi-sisi baik sisi samping, depan, miring. Baru kita cari sin alfa sama tan alfa. Sin alfa diperoleh dengan cara perbandingan dari sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sisi depannya 4, miringnya 5, berarti 4/5. Tan alfa berarti depan per samping, berarti 4/3. Itu ya. Ini belum, Bapak lanjut, berarti 4/3.
Soal latihan yang ketiga ini. Diketahui segitiga ABC, kita gambar dulu. Segitiga ini ABC yang siku-siku di titik B. Diketahui AB sama dengan 8, BC sama dengan 6 ya. Oh ini salah ini. Karena ini berarti ini yang salah. Ini diganti 4. Diketahui BC sama dengan 4. Tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A dan sudut C. Oke. Perbandingan berarti seperti pertemuan sebelumnya ya. Sudut A berarti nanti tinggal cari sin A, sin B, sin C. Kemudian sin A, sin B, sin C. Bukan ya. Sin A cos B tan. Aduh salah lagi. Bukan. Bapak enggak konsen ini. Perbandingan trigonometri untuk sudut A berarti sin A, cos A, tan A, kemudian kalau lebih lengkap berarti sekan A, kotan A, sama kot A. Kalau sudut C berarti sin C, cos C, tan C, cosek C, sekan C, kot C. Maaf tadi Bapak salah menyebut untuk sudut A. Ya intinya seperti itulah, seperti pertemuan sebelumnya ya. Baik, tinggal kita sudah diketahui sisi AB sama sisi BC. Berarti sisi AC-nya bisa kita cari dengan cara Pitagoras. Akar kuadrat dari 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya 4 akar 5. Ini sama soal yang Bapak bahas kemarin. Sama persis. Berarti sudut A atau sin A berarti sin A itu sudut panjangnya sini. Otomatis dia sisi depan dibagi sisi miring berarti 4/4/5. Maaf, 4/4 akar kuadrat dari 5. Langsung kita rasionalkan. Hasilnya 1/5 kali akar kuadrat dari 5. Itu nilai untuk sin A. Berarti kalau misalkan selanjutnya nanti cari sendiri ya. Bapak contohkan 2 misalkan. Cos A berarti cos A itu samping per miring berarti 8 dibagi 4 kali akar kuadrat dari 5 berarti hasilnya 2 per akar kuadrat dari 5 itu. Kemudian dirasionalkan dan seterusnya. Jadi masing-masing perbandingan trigonometri untuk sudut A dan sudut C harus dicari. Langsung contoh yang keempat ini. Diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q. Jika sin P ini sin P itu adalah 2/3 perbandingannya ya, bukan panjang sisinya. Perbandingan untuk sudut P itu 2/3 dan panjang sisi QR itu adalah 12. Tentukan panjang sisi-sisi yang lainnya. Sin P yang diketahui adalah sin P. Kita urut aja sin P. Sin P itu adalah depan per miring, berarti tinggal sin P sama dengan ini QR dibagi dengan PR. QR-nya sudah dapat 12. PR-nya kita belum ada yang kita cari, berarti sin P itu adalah 2/3, berarti 2/3 sama dengan 12 dibagi PR. Langsung kalikan silang, PR bisa kita dapat dengan cara 3 kali 12 dibagi 2, maka PR-nya sama dengan 18. Sudah dapat. PQ juga sudah kita dapat otomatis, bisa menggunakan Pitagoras oke. Dengan perbandingan trigonometri juga boleh. Nah ini contoh yang kelima. Contoh keempat berarti ini PQ nanti cari sendiri ya. PQ tinggal PQ sama dengan akar kuadrat dari 18 pangkat 2 kurangi 12 kuadrat sama dengan, nanti silakan dicari sendiri. Itu jika menggunakan Pitagoras.
Kalau dengan perbandingan juga boleh. Nanti silahkan dicari. Oke. Bapak lanjut contoh yang kelima. Diketahui segitiga RST yang siku-siku pada titik S. Jika tan R ini, tan R adalah 3/5. Ingat tan itu perbandingan sisi Y sama sisi sumbu X, berarti Y per X. Dan RT sama dengan 20, tentukan sisi-sisi yang lainnya. Kasusnya sama, kurang lebih sama kayak tadi. Berarti yang diketahui tan R. Cuma masalahnya tan R itu tidak ada sisi. RS belum diketahui, ST belum diketahui. Kalau tadi kan salah satu sisinya sudah diketahui. Jadi bisa kita langsung urai tan R ini. Tapi karena tan R adalah sisi untuk ST dan sisi untuk RS tidak diketahui, maka kita gunakan segitiga pembantu. Yang ini sesuai segitiga yang pembantu ini adalah segitiga sesuai dengan perbandingan, yaitu untuk Y-nya adalah 3, X-nya 5, maka sisi miringnya bisa kita dapat dengan Pythagoras. Akar kuadrat dari 5/2 ditambah 3/2, maka sisi miringnya adalah akar kuadrat dari 34. Berarti ini sudah dapat perbandingan untuk sisi miring. Perbanding semuanya sudah dapat. Nah, untuk mencari panjang sisi ini, kita sudah dapat untuk angka-angka perbandingannya ya. Ini digunakan untuk perbandingannya, ini untuk ukurannya, ukuran aslinya. Karena sudah dapat, berarti ini bisa kita cari dengan cara menggunakan perbandingan cos R. Kalau sisi ST berarti bisa menggunakan perbandingan sin R. Itu ya. Nah, cos R itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti cos R sama dengan ini. Cos R sama dengan RS dibagi dengan RT. Cos R sama dengan RS dibagi dengan RT. Untuk slide ini Bapak lewati aja, caranya terlalu panjang kalau kita membahas slide ini. Langsung saja masuk ke perbandingan saja. Berarti ini yang penting kita menggunakan tadi ya, cos R, kalau ini sin R, berarti kayak gini langsung. Yang cos R dulu. Yang cos R sama dengan perbandingannya, perbandingan cos R sama dengan, kan tadi adalah RS dibagi RT, berarti ini. Nah, tinggal dimasukkan RS-nya itu berapa? Belum diketahui. Kemudian RT-nya sudah diketahui 20, ya enggak? Sedangkan cos R kita bisa cari dengan cara menggunakan segitiga bantu ini. Nah, kita gunakan segitiga bantu ini. Bapak gambar di sini. Ini tadi berapa ukurannya? 53 ke 34. Berarti kayak gini. Misalkan warna hijau saja. Kayak gini ya, 5, 3, akar 34. Ya enggak? Ya, oke, sip. Langsung aja, cos R sama dengan, langsung kita gunakan perbandingan. Cos R-nya itu adalah 5 per akar 30, akar kuadrat dari 34. Jam berapa ini? Bentar. Bapak ada jam ini. Karena di dalam penyebut dalam bentuk akar, bisa langsung kita rasionalkan. Rasional Bapak ini langsung. Berarti 5 per akar kuadrat dari 34, kan aslinya kayak gini. Nah, kan ini. Ini prosesnya, berarti langsung, berarti otomatis hasilnya 5 per 34 kali akar kuadrat dari 34. Itu adalah nilai dari cos R. Untuk mencari RS tinggal dikalikan saja ini.
kalikan silang ke sini, langsung dibagi ini. Berarti 20 kali 5 kali akar kuadrat dari 34 dibagi dengan 34. Kita peroleh nilai SR sama dengan 50 kali akar kuadrat dari 34 dibagi 17. Itu adalah untuk panjang SR. Kemudian untuk panjang ST kita gunakan perbandingan untuk trigonometri yang sin. Berarti sin R itu sama dengan ST dibagi RT. Oh, boleh ST, boleh TS, sama saja ya. Kita gunakan TS saja karena yang sudah Bapak tulis adalah TS. TS belum diketahui, kemudian RT sudah diketahui 20. Dan sin R itu gunakan perbandingan segitiga tadi. Gunakan segitiga ini. Sin R sama dengan 3 per akar kuadrat dari 34. Nah ini, lalu kita rasionalkan hasilnya ini. Maka kita peroleh sin R itu adalah nilainya 3 kali akar kuadrat dari 34 dibagi dengan 34. Ini adalah untuk langkahnya, nanti silakan diputar ulang aja untuk videonya. Tinggal kita substitusikan saja ke rumus yang sudah kita gunakan ini. Sin R diganti dengan 3 kali 3 akar kuadrat dari 34 dibagi 34. Lalu berarti ini TS-nya sudah bisa kita peroleh dengan cara ini kalikan silang. Lalu dibagi 34. Di 20 kali 3 kali akar kuadrat dari 34 dibagi 34. Tinggal diproses, yang bisa sederhanakan kita sederhanakan, yang kalau tidak bisa ya tidak usah dipersusah. Jangan diuraikan ya, akar 34 nanti cari berapa, jangan nomor sulit diri sendiri. Biarlah bentuknya kayak gini. Jangan sampai 30 sama 17 ini kan nggak bisa sederhanakan. Jangan dibagi langsung nanti hasilnya desimal. Jangan, biarkanlah seperti ini. Jangan membuat susah diri sendiri. Maka ini TS kita peroleh dengan hasilnya adalah 30 kali akar kuadrat dari 34 dibagi 17. Dah masuk ke contoh 6. Sebentar Bapak, ada jam ini. Enggak ya? Oke. Bapak percepat aja. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik B. AB panjangnya 3, sudut A adalah 20, hitunglah panjang sisi-sisi yang lainnya. Kita gambar dulu, ini kan nggak ada gambarnya, maka ini Bapak sudah persiapkan gambarnya. Ini segitiga siku-siku, siku-sikunya segitiga ABC, maksudnya siku-siku di posisi B. Sudut A adalah 20 derajat, panjang AB 3 cm. Kita diminta mencari panjang sisi yang lain, berarti sisi AC dan sisi BC yang belum diketahui. Karena yang diketahui ini adalah sisi AB dan sudut A, berarti kita bisa mencari bisa mencari sisi AC itu dengan perbandingan apa? Sin, cos atau tan? Yang benar, yaitu dengan, karena ini sisi samping, maka kita bisa menggunakan perbandingan dari sudut cos ya. Cos 20 derajat sama dengan 3 per AC. Dah, itu untuk mencari panjang AC. Sedangkan yang B kita gunakan perbandingan apa? Karena yang diketahui ini sisi samping sama sudutnya. Kalau mencari ini berarti kita menggunakan perbandingan tan A, berarti tan A sama dengan BC dibagi dengan AB, atau tan A sama dengan depan dibagi samping, tandesa depan dibagi samping. Berarti tan A sama dengan BC dibagi AB. Ini langsung kita proses, soalnya kalau untuk yang cos itu di slide selanjutnya. Ini tan, berarti tan alfa sama dengan BC dibagi AB. Tan 20 derajat sama dengan BC belum kita ketahui, AB sudah diketahui 3.
permasalahannya ini ada sedikit kesulitan. Tan 20 derajat itu bukan sudut istimewa. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Karena 20 ini bukan sudut istimewa, hanya kita bisa kerjakan menggunakan tabel atau kalkulator. Berarti lebih enaknya menggunakan kalkulator ya. Tanpa bantuan itu kita nggak akan tahu nilai dari tan 20 derajat. Jadinya soal tipe ini nanti untuk sudutnya jarang keluar. Paling kalau keluar yang diketahui bukan 20 tapi 30 derajat atau 45 derajat. Berarti tan 20 berarti tinggal kalkulator ditekan tan, langsung ketikan 20, hasilnya ini. Diambil 2 angka setelah koma. Berarti tan 20 sama dengan, berarti BC ini diperoleh dengan cara 3 kalikan tan 20 derajat ya. Tan 20 diambil dari kalkulator 0,36. Berarti BC sama dengan 3 kali 0,36. Itu saja sudah boleh. Kalau 3 angka juga boleh. Kalau ini yang Bapak tulis ini adalah 3 angka. Tapi kalau misalkan Bapak aslinya lebih suka 2 angka saja sih. Barulah didapat nilai ini. Soal ini bisa dikerjakan hanya dengan kalkulator. Tapi nanti saat kalian ujian soalnya tidak akan mengarahkan menggunakan kalkulator ya. Jadi sudutnya tidak akan keluar sudut 20 derajat. Itu. Bisa dimengerti ya. Oke, sudut sisi BC sudah diperoleh. Maka sisi AC kita bisa menggunakan 2 cara. Yaitu Pitagoras ya silakan. Tapi kalau misalnya Pitagoras bisa. Tapi mempersulit diri sendiri karena ini angkanya dalam bentuk koma. Paling enak ya tetap menggunakan perbandingan trigonometri yang dengan bantuan kalkulator tadi. Berarti untuk mencari AC kita gunakan perbandingan cos A sama dengan AB dibagi AC. Cos A itu adalah cos 20 derajat, AB-nya diketahui 3, AC-nya kita belum tahu yang dicari. Maka AC sama dengan pindah ruas. AC sama dengan 3 dibagi cos 20 derajat. Cos 20 derajat sama dengan kalkulator juga. Diperoleh ini 0,94. Maka AC dibagi AC hasilnya ini. Itulah untuk contoh yang ke-6. Tinggal berapa contoh ini? 7 saja. Oke, tinggal nomor 7. Oke. Contoh yang ke-7, diketahui segitiga ABC yang siku-siku pada titik B, BC panjangnya 6, AC panjangnya 10. Kita hitunglah panjang sudut. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Kita gambar dulu. Ini berarti sudut segitiganya siku-siku di B. Berarti segitiga ABC. BC adalah 6. AC adalah 10. Sama, karena segitiga siku-siku kita bisa kita diminta mencari sudut, maaf. Ini bukan mencari sisi AB, tapi sudut A sama sudut C. Sudut A kita bisa memperoleh dengan cara perbandingan sin, cos atau tan. Yang mana? Yang benar adalah kita gunakan yang sin, karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi miring. Maka sin A itu sama dengan BC dibagi AC. Maka sin A sama dengan 6/10. Sin A sama dengan hasilnya 0,6. Nah, ini juga sama. Cara ini bisa kita gunakan dengan kalkulator. Kalau tadi caranya kan kalau mencari nilai dari sin 20 derajat itu berapa. Kalau ini kan kebalikannya. Sama namanya, kalau mencari sudutnya kita gunakan kalkulator, caranya tekan shift, kemudian sin, baru angkanya 0,6, baru nanti keluar angka ini. Maka sudut A sama dengan 36
6,87 derajat. Ini dibulatkan ke atas ya. Itu caranya. Sedangkan untuk mencari sudut C ini bisa lebih cepat ya. Kalau pengen dengan dua cara boleh. Cara yang pertama, ini sudah diketahui segitiga siku-siku, pasti sudutnya 180. Berarti sudut C bisa dicari dengan cara 180 dikurangi 90 dikurangi 36,87 derajat. Itu boleh. Tapi kalau pengen gaul ya menggunakan perbandingan trigonometri, maka diperoleh untuk perbandingan trigonometri kalau mencari sudut C berarti kita gunakan apa? Sin, cos atau tan? Kita gunakan cos. Karena yang diketahui adalah sisi sampingnya sudut C sama sisi miringnya sudut C. Maka cos C sama dengan 6/10. Nah ini cos C sama dengan BC per AC. Cos C 6/10, maka cos C sama dengan 0,60. Lalu gunakan kalkulator, shift cos 0,60. Diperoleh sudutnya adalah C itu sudutnya 53,13 derajat. Itulah contoh yang ke-7. Ini ada 4 soal latihan, silahkan nanti dikerjakan lalu dikumpulkan pada folder yang sudah Bapak siapkan ya. Itu video pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.